salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhan, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan semoga rahmat tercurah limpahkan kepada para sahabat beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini teman-teman Caterpillar mau menemani teman-teman semua, tentunya dengan pembahasan yang baru yang insya Allah bisa dipetik hikmahnya, bisa dipetik ilmunya, dan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Hari ini kami dari teman-teman Caterpillar akan mencoba untuk membahas sedikit tentang kisah Ashabul Kahfi. Kepada Bu Tutus kami persilahkan dulu yuk. Nggak apa-apa ya, walaupun suaranya pas-pasan, tapi sedikit lah hiburan. Bu Tutus suka lagu nasyid mulai dari SMA. Coba yang SMA-nya seangkatan sama Bu Tutus sepertinya akan tahu nih lagu nasyid ini dibawakan oleh siapa ya. Sedikit aja. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Coba lagunya siapa nih? Ini adalah salah satu lagunya grup nasyid favorit Bu Tutus dulu. Waktu SMA tahun berapa yo? Tahun 99 sampai tahun 2000-an lah. Jadi saat itu antara kelas 2, kelas 3 SMA. Ya sekitar tahun itulah teman-teman. Nah, ada 2 kelompok nasyid grup nasyid yang senior ini dua grup nasyid ini senior dan dia favorit Bu Tutus banget karena kalau nyanyiin lagunya itu dalam banget, keren banget, jadi dapet banget isi dari lagunya itu, penyampaiannya. Nah, salah satunya ini adalah lagu yang barusan itu, sedikit ya kutipannya. Kira-kira judulnya apa tuh Bu? Ya, Ashabul Kahfi. Jadi insya Allah hari ini kita akan bahas tentang Ashabul Kahfi. Alkisah, pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, mensiasati Rasulullah untuk meyakinkan mereka bahwa Rasulullah itu benar-benar seorang utusan Allah. Mereka bertanya, meminta penjelasan Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka berkata, jika Rasulullah Muhammad benar-benar bisa menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, maka mereka akan beriman. Apakah saat itu Rasulullah tahu? Tidak, karena kisah Ashabul Kahfi adalah kisah beberapa abad yang lalu. Maka Allah memberikan petunjuk dengan menurunkan surat Al-Kahfi. Terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat ke-18. Pada ayat 13, Allah berfirman, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi pada saat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dqyanus. Dqyanus seorang raja yang cukup otoriter. Dia memerintahkan kepada rakyatnya
untuk mengikuti setiap apa yang ia katakan. Ia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah apa yang ia sembah, yaitu para berhala. Namun beberapa pemuda tidak mengikuti apa yang ia katakan. Mereka tetap teguh pada pendirian mereka, pada keimanan mereka bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan langit dan bumi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 14 Allah berfirman bahwa, "Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh jika kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Raja Dicyanus merayu mereka agar mereka tunduk dan patuh kepadanya, agar mereka menyembah berhala dengan memberikan harta, tahta, dan wanita. Apakah mereka tertarik? Tentu saja tidak. Mereka tetap teguh pada pendiriannya. Mereka pun pergi dari istana. Raja Dicyanus melepaskan mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk berpikir agar bisa menyembah para berhala. Namun setelah beberapa waktu, mereka tetap teguh pada pendiriannya. Maka Raja Dicyanus mengutus para prajuritnya untuk memburu mereka agar mereka dibunuh. Dan mereka pun akhirnya berencana untuk berhijrah, untuk mencari tempat perlindungan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 16 Allah berfirman, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu." Berangkatlah mereka untuk berhijrah ditemani oleh seekor anjing bernama Kitmir. Di perjalanan mereka menemukan sebuah gua dan masuklah mereka ke dalam gua itu dengan niat untuk beristirahat. Apakah mereka berdoa di dalam gua selama persembunyiannya? Tentu saja mereka berdoa. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 10. "Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Di tempat lain, Raja Dicyanus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut dan memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman itu dan mengiming-imingi rakyat dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satupun berhasil menemukannya. Para ashabul kahfi tersebut istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika istirahat tidur mereka sangat lama, yaitu sekitar 309 tahun. Mereka merasa hanya tidur dalam sekejap mata saja. Namun, mereka benar-benar selamat dari terkaman Raja Dicyanus. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaannya telah berganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka menjadi bertanya-tanya, sebenarnya kita tidur berapa lama? Mereka bertanya satu sama lainnya, saling memberikan pendapat berapa lama mereka tidur, dan hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka tertidur. Salah satu pemuda tersebut pergi keluar gua berniat untuk membeli makanan. Sepengetahuan pemuda itu masih merasa berada di zaman Raja Dicyanus, sehingga dia berjalan dengan hati-hati. Namun ketika sampai di pasar dan hendak membayar makanan, pedagang makanan terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja, dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja dengan kisah yang diceritakan oleh pemuda beriman tersebut. Dan raja menceritakan bahwa Raja Dicyanus yang bengis telah mati pada 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis, dan sekarang berada di tengah-tengah mereka.
Pemuda itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali tunduk pada selain Allah. Raja yang soleh mengajak para pemuda untuk pindah ke istana. Namun, para pemuda itu menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di gua. Hingga pada akhirnya Allah mewafatkan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tadi. Demikian kisahnya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi para pemuda Ashabul Kahfi ini. Doa yang mereka panjatkan pada saat menghadapi permasalahan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk saat ini teman-teman, di saat kita sedang diuji pada kondisi virus corona ini, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 10 tadi, yaitu wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Nah, itu dia teman-teman cerita Ashabul Kahfi dari Bu Tutus. Wah, ternyata ceritanya seru juga ya teman-teman. Ada 7 pemuda yang terjebak di gua untuk menghindari sang raja yang kejam. Kira-kira kalau di zaman sekarang ada nggak ya raja yang kayak gitu? Mungkin ada-ada aja ya teman-teman raja yang kejam itu. Meskipun di zaman sekarang tuh kalau di Indonesia udah nggak ada raja ya, tapi mungkin atasan atau presiden itu juga mungkin ada ya teman-teman. Meskipun kita nggak tahu atau nggak mau tahu atau kita tidak mengalami seperti itu, ibroh yang bisa kita ambil yaitu ibroh yang pertama, yaitu mereka meninggalkan tempat yang menurut mereka tidak baik teman-teman. Meskipun mereka larinya ke gua, tapi di gua itu membuat mereka nyaman dan bisa beribadah kepada Allah. Ibroh yang kedua yaitu mereka tetap teguh teman-teman, teguh pendirian untuk tetap di jalan Allah. Meskipun raja mereka menyuruh untuk tidak menyembah Allah lagi, tapi mereka tetap di dalam hatinya menyembah Allah. Ibroh yang ketiga, sesudah mereka tetap teguh di jalan Allah, mereka dapat pertolongan teman-teman dari Allah. Nah, Allah itu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tetap di jalannya. Meskipun pertolongan itu sedikit lama ya teman-teman, tapi itu adalah proses. Tetapi Allah memberikan pertolongan itu tetap di waktu yang sangat tepat. Ibroh yang keempat teman-teman, di dalam kisah Ashabul Kahfi ini ada sebuah doa, yaitu di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 10. Begini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, itu dia kisah dan ibroh dari Ashabul Kahfi. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh ya. Dan jika ada teman-teman yang mau bertanya juga, boleh. Silakan tulis di kolom bawah nih, di sebelah sini. Jangan lupa ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.